Assalamualaikum, jumpa lagi. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang soal TWK, di mana biasanya contoh-contoh soal seperti ini akan muncul pada tes CPNS ataupun P3K nantinya. Oh ya, soal TWK memang merupakan soal yang terbilang sulit dibandingkan dengan soal tes SKD lainnya. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal tersebut, teman-teman bisa lebih banyak membaca ataupun mempelajari soal TWK ini, supaya bisa lebih mudah mengingat tentang materi-materi yang berkaitan dengan TWK dan bisa menjawab soal dengan mudah. Dan harapannya semoga teman-teman semua bisa lulus tes CPNS kali ini. Amin. Oke, seperti biasa sebelum lanjut, saya minta tolongnya untuk klik subscribe, like, dan juga komen. Dan aktifkan juga tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan informasi terbaru. Oke, langsung saja kita baca soalnya. Untuk soal yang pertama, prinsip nasionalisme Indonesia yang berdasarkan Pancasila adalah sifat majemuk tunggal. Adapun yang membentuk nasionalisme bangsa Indonesia adalah sebagai berikut, kecuali A. Kesatuan sejarah, B. Kesatuan nasib, C. Kesatuan kebudayaan, D. Kesatuan wilayah, dan E. Kesatuan Tuhan. Nah, di sini soal ini sangat jelas ya, menjelaskan tentang bentuk nasionalisme bagi negara, di mana hal ini diminta adalah yang kecuali. Nah, untuk A. Prinsip kesatuan sejarah. Nah, ini prinsip nasionalisme ialah merupakan bagian dari dasar Pancasila, di mana bersifat majemuk tunggal, yang mana yang membentuk nasionalisme bangsa Indonesia salah satunya adalah kesatuan sejarah. Nah, ini benar, artinya bukan bagian dari kecuali. Kemudian yang B, kesatuan nasib. Nah, ini juga oke. Selanjutnya yang C, kesatuan kebudayaan. Nah, ini juga sama, bagian dari yang mendukung terbentuknya nasionalisme bangsa Indonesia. Kemudian yang D, kesatuan wilayah, ini juga sama. Nah, yang E, kesatuan Tuhan. Nah, ini yang jelas berbeda ya, artinya berarti yang kecuali. Jadi jawaban yang benarnya adalah yang E. Oke, langsung saja kita lanjut pertanyaan nomor 2. Paham integralistik yang terkandung dalam Pancasila meletakkan asas kebersamaan hidup, menginginkan keselarasan dalam hubungan baik antara individu maupun masyarakat. Jika dirinci, maka paham negara integralistik mempunyai pandangan sebagai berikut, kecuali A. Negara tidak memihak kepada suatu golongan atau perseorangan. B. Negara menilai kepentingan seorang sebagai pusat. C. Negara tidak hanya menjamin kepentingan seseorang atau golongan tertentu saja. D. Negara menjamin kepentingan masyarakat seluruhnya sebagai satu kesatuan. Dan E. Negara menjamin keselamatan hidup bangsa sepenuhnya sebagai satu kesatuan. Nah, ini seperti biasa yang diminta dari pertanyaan ini adalah kecuali, yang mana artinya adalah kebalikan dari maksud ataupun paham dari rincian nomor 2 ini, yakni paham tentang integritas, yang mana terkandung dalam Pancasila meletakkan asas kebersamaan hidup, nah, ataupun keselarasan dalam hubungan. Jadi yang kata kuncinya adalah kebalikan dari integralistik yang mempunyai pandangan dalam Pancasila yang meletakkan asas, yakni berupa kebersamaan hidup, menginginkan keselarasan hubungan dan sebagainya. Oke, untuk yang A, negara tidak memihak kepada suatu golongan ataupun perseorangan. Nah, ini oke ya, artinya bukan kebalikan dari kecuali. Kemudian yang B, negara menilai kepentingan seseorang sebagai pusat. Nah, ini kurang tepat. Namun yang ini kita pending dulu, kita cek C, D, dan E juga. C, negara tidak hanya menjamin kepentingan seseorang atau golongan tertentu. Nah, ini oke, artinya sudah bagian dari asas Pancasila ya. Selanjutnya D, negara menjamin kepentingan masyarakat seluruhnya sebagai satu kesatuan. Ini oke. Dan yang E, negara menjamin keselamatan hidup bangsa sepenuhnya sebagai satu kesatuan. Nah, ini juga mendukung ya. Jadi yang kecualinya adalah yang B ya, yakni negara menilai kepentingan seseorang sebagai pusat.
Nah, ini adalah bagian dari kecuali. Oke, kita lanjut pertanyaan nomor 3. Ideologi Pancasila melindungi seluruh agama di Indonesia sebagaimana disebut dalam A. Pasal 28B ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, B. Pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, C. Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, D. Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, dan E. Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di sini jelasnya bahwa yang ditanyakan adalah ideologi Pancasila yang melindungi seluruh agama di Indonesia. Nah, ini terdapat di bagian undang-undang yang mana? Langsung saja kita jawab bahwa undang-undang tersebut terkandung dalam ataupun tertuang dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Oke, sampai di sini dulu. Seperti biasa, kita cukupkan sampai 3 pertanyaan dan akan kita lanjutkan pada video selanjutnya. Oh ya, sebelumnya seperti biasa jangan lupa klik subscribe, like, dan juga komen. Terima kasih banyak telah menonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.